Shalom semuanya, Shalom. puji nama Tuhan. Kita pagi hari ini mau doa pagi. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan dalam apa yang terkasih dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapa, kami telah bangun untuk doa pagi ini Bapa. Berkati doa pagi kami ini Bapa, biarlah doa pagi ini berjalan dengan lancar dengan kehendak Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Haleluya. Thank you Jeremy. Mari Bapak Ibu Saudara kita datang kepada Tuhan. Bawa hati kita pagi hari ini. Thank you Lord. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya. Katakan berseru, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak
kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku. Oh, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh, hadirat-Mu, hadirat-Mu ya Tuhan. Hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Yesus, kami menyembah, kami bersyukur, kami memuji Engkau selamanya. Sebab kami rindu bersekutu selalu dengan Engkau Tuhan. Pagi hari ini kami datang kepadamu. Kami mau bersama-sama melayani-Mu. Layani Dia secara pribadi, Bapak Ibu Saudara. Biarlah Engkau berjumpa dengan Dia. Mari sembah Dia dengan kekuatan-Mu, dengan pikiran-Mu, segenap akal budi-Mu. Oh, terima kasih Yesus. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Amin. Sungguh indah bersamamu. Selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ku ingin selalu bersekutu dan
ingin selalu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita berikan sorak-sorai bersama-sama bagi Allah kita yang hidup. Hadirat-Mu Bapa, Engkau baik bagi kami Tuhan. Bersama-sama pagi hari ini kami mau belajar, kami mau melihat firman-Mu. Biarlah firman-Mu merema dalam hidup kami. Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Tutup bungkus setiap kami, berkati device kami, sinyal, semuanya kami berdoa biarlah kami semua diberkati di dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Allah yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini ya kita patut bersyukur. Kita selalu harus bersyukur. Katakan aku bersyukur. Tuhan itu suka sekali memberikan kesempatan buat kita. Dia tidak mau menghakimi kita dengan sembarangan. Oleh sebab itu, biarlah setiap hari kita menggunakan kasih karunia yang Tuhan beri buat kita dengan baik. Amin. Ya, yuk sama-sama kita buka firman Tuhan. Ya, karena kita mau belajar bahwa kita harus menyadari bahwa kita ini harus memiliki hati hamba di hadapan Tuhan. Katakan hati hamba. Ya, kenapa? Karena Yesus datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Katakan melayani. Ya, kita patut bersyukur. Saya sendiri sangat bersyukur kalau mengingat Bapak Ibu Saudara. Ya, bahwa Tuhan selalu menopang, selalu memberkati. Tuhan itu selalu menolong Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena Dia sangat menyayangi Anda. Ya. Jadi biarlah jangan sampai setiap hari kita itu baperan ya. Baperan, ada masalah dikit kita mudah sekali untuk menyerah. Jangan, kita harus melatih diri kita. Cari celahnya supaya kita bisa, oh ya saya masih bisa bersyukur kok. Ya, saya masih bisa bersyukur kok. Ya Bapak Ibu Saudara, kita ini harus meneladani Yesus. Kita buka sama-sama di dalam Matius pasal 20 ayat 28. Matius pasal 20 ayat 28. Iya, kita baca sama-sama ya. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani. Oh, kita baca dulu di ayat 27 deh. Atau di ayat 26 ya. Yuk, di ayat 26. 23. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, apa katanya? Hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk apa? Melayani dan untuk memberikan nyawanya bagi tebusan
bagi banyak orang. Wah, luar biasa sekali. Ya, kita melihat bahwa Yesus datang bukan untuk dilayani, melainkan dia datang untuk melayani. Ketika dia datang, di ayat ini dikatakan, ya, ketika dia hadir di muka bumi, ayat ini mengatakan, barang siapa menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Ya, menjadi pelayanmu ini apakah menjadi pelayan seperti asisten rumah tangga? Enggak begitu Bapak Ibu Saudara. Melayani ini memiliki makna bahwa kita mudah menolong, kita mudah mengingatkan. Nah, ya, mengingatkan bahwa oh, rekan kita, saudara kita ini tidak boleh begitu sikapnya, tidak boleh begitu responnya. Kita saling mengingatkan, bawa mereka kepada firman Tuhan. Ya, ya, tapi juga ya seperti apa namanya, orang yang murah hati, orang yang mau melayani, ya, bahkan dia mau menjadi keset, tempat curhat, tempat apa lagi, ya, tempat mengadu. Ada nanti temanmu, saudaramu, keluargamu ngadu sama kamu, kamu bisa mendengarkan dia. Itu juga menjadi pelayan. Ya, keluh kesahnya semuanya Bapak Ibu Saudara, itu bisa menjadi pelayan. Bahkan ya, apa yang dia perlukan misalnya, kalau kita punya, ya kita sediakan itu. Contoh misalnya dia ke rumah kita, ya, dia pingin mandi nggak punya handuk, kita pinjamkan handuk. Itu dia. Apalagi dipakai toiletnya dan sebagainya, ya. Jangan sampai artinya begini, kalau orang itu mau menjadi pelayannya, ya, menjadi seperti pelayannya, dia harus benar-benar memahami makna ini Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau lebih lebih tepat lagi, ya, saya bacakan dalam terjemahan Indonesia. Ini lebih luar biasa lagi nih. Tetapi kalian tidak boleh seperti mereka, ya. Ini pasti berbicara tentang yang lain. Sebelumnya Bapak Ibu Saudara, mereka ini bukan murid-murid Yesus. Di sini ya, kalau dalam terjemahan Indonesia sehari-hari, kalau kamu mau menjadi orang yang terkemuka, kamu harus mengambil tempat yang paling hina. Oh, dan menjadi pelayan bagi yang lain. Artinya mau berkorban. Dan kalau kamu mau mendapat kedudukan yang paling tinggi, kamu harus menjadi budak bagi semua yang lain. Wah, kadang-kadang memang gimana ya jadi budak buat semua yang lain, ya kan? Kita harus sambil mengerti ini. Saya bacakan dulu. Kalian harus mengikuti teladanku, kata Tuhan Yesus. Karena sang manusia datang ke dunia ini bukan untuk dilayani oleh orang lain, tetapi untuk melayani dan memberikan hidupku sebagai kurban untuk menebus banyak orang dari dosa-dosa mereka. Wah, luar biasa sekali. Ya, memang pada waktu itu, ya, Yesus ini harus dengan memberikan kata-kata atau memberikan perumpamaan, ya, memberikan khotbah-khotbahnya atau mungkin singgungan sindirannya itu dengan tegas, ya, dengan tegas Bapak Ibu Saudara. Nah, karena apa? Para ahli Taurat, Farisi, mereka itu tahu firman Tuhan, tetapi mereka suka mencari muka. Kenapa mereka suka mencari muka?
Gampang aja ya, karena muka mereka hilang. Ya, mereka mukanya hilang, mereka cari muka di mana ya, muka saya. Ya maksudnya adalah mereka cari kepujian dari orang lain. Ya, doa-doanya ya kan. Wah, panjang lebar seperti puisi. Mereka pandai merangkai kata-kata sehingga dapat pujian dari orang lain. Mereka mengandalkan karisma sebagai hamba Tuhan. Tapi yang Tuhan mau adalah kemurnian hati. Nah, oleh sebab itu Tuhan bilang tadi, tetapi kalian tidak boleh sama seperti mereka itu. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita ini adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus. Kalau kita mau besar di mata Tuhan, kita harus memiliki hati sebagai hamba. Hati hamba itu adalah hati yang mau dituntun, hati yang mau ditegur, hati yang mau dibimbing. Jangan sampai kita tidak mau diingatkan ya. Jangan sampai kita tidak mau mengalami yang namanya proses ya. Bapak Ibu Saudara mau datang ke gereja, mau beribadah, mau ikut morning prayer, mau ditegur, mau dibimbing, mau diingatkan, mau dipercaya oleh gembalanya ya, itu merupakan beberapa bukti bahwa Anda sedang dan mau memiliki hati hamba. Wah, luar biasa ya. Nah, mari tingkatkan lagi rasa derajat sebagai hati hamba itu. Tingkatkan lagi. Bagaimana caranya? Benar-benar kita harus mengerti panggilan kita di dalam hidup ini. Karena kalau kita tidak mengerti panggilan di dalam hidup, maka kita akan sukar untuk tahu posisi kita ini di mana. Terkadang kan kita lewat, ya kan? Minggir, 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 minggir. Anak raja mau lewat. Ya, kadang-kadang lucu juga ya. Kita ini hamba, ya kan? Tapi kita juga anak raja, ya. Kita ini hamba, tapi kita anak raja. Bapak Ibu Saudara, kalau sesama dengan kita, hendaklah kita ini berkata, aku ini seorang hamba. Bahkan aku adalah hamba yang tidak berguna. Itu ada tuh, ya ayatnya. Tetapi kalau di hadapan setan, Bapak Ibu Saudara memerangi pikiran-pikiran merasa tidak berharga, pikiran-pikiran yang ingin menjatuhkan Anda. Anda harus berkata, "Hei kau dengar setan, saya ini anak raja. Kamu harus tunduk di bawah otoritas Tuhan di dalam nama Yesus. Enyah kamu." Wah, gitu ya. Jangan di hadapan orang lain, di hadapan rekan, di hadapan sesama tubuh Kristus, ya kan? Ya, minta seperti raja dilayani terus, ya kan? Jangan sampai begini bilangnya, sampai hentak meja. Kamu ini ngerti ndak? Saya ini anak raja loh. Ya, ada lagunya, aku anak raja, engkau anak siapa? Ya, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, sesama anak-anak Tuhan, harusnya kita saling melayani ya. Harusnya orang Kristen itu harus terkenal dengan ramah, terkenal dengan friendly. Harus Bapak Ibu Saudara. Karena Yesus itu tidak pernah membentak orang-orang berdosa. Nggak pernah. Ya, jangan sampai kita menampar dengan tamparan kudus. Jangan. Ya, kita nampar dia, setannya nggak mau keluar, ya kan? Kita unyek-unyek kepalanya, keluar, keluar, keluar. Ya, ada itu. Ya, jangan sampai ya. Tahu unyek-unyek nggak? Kepalanya tuh digini-giniin Bapak Ibu Saudara. Ya,
Jangan sampai ya. Ya, apalagi eh saya pernah dengar itu dari anak rohani saya, ada hamba Tuhan yang nampar-nampar, nampar-nampar ya yang lain, ya orang lain. Dia bilang darah Yesus, darah Yesus. Tak, tak. Aduh, ya jangan ya Bapak Ibu Saudara ya. Jangan nampar suamimu sambil bilang darah Yesus, darah Yesus. Keluar setan, keluar. Jangan ya. Bu Saina ketawa. Dia tahu. Ya, sabar ya Bu. Ya kan? Ya, istighfar Bu, istighfar. Ya, jangan sampai menjewer anak kita dibilang darah Yesus, darah. Jangan Bapak Ibu Saudara. Ya, istri saya tuh suka mengingatkan, menegur saya, ya kan? Soal mengingatkan sama anak. Kalau saya sama anak kan spontanitas. Mereka saya anggap itu cukup berbahaya, saya akan, "Wah, jangan." Nah, gitu ya. Istri saya, jangan gitu, sabar, sabar." Oh iya iya iya. Aduh ya. Memang orang spontanitas ya begitu, ya kan? Ya, Bapak Ibu Saudara, nggak bisa dikagetin gitu loh. Jadi ada sesuatu, aduh langsung refleks ya, ya harus dibentuk lagi ya. Yang penting jangan memukul, jangan merendahkan anak kita, jangan. Bapak Ibu Saudara, ya kita ini perlu dididik oleh Tuhan supaya kita memiliki hati seorang hamba. Ya, kita mungkin ya boleh dikatakan memiliki apa yang kita mau tuh bisa. Tetapi janganlah sampai kita dilayani terus-menerus. Ayo bertumbuh lagi, naikkan level kita lagi supaya kita memiliki hati seorang hamba. Karena itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Ya, Tuhan tuh menghargai. Ingat ini baik-baik. Tuhan itu menghargai proses step by step, satu demi satu demi satu. Dia sangat menghargai. Oleh sebab itu, kita gunakan waktu ini sebaik mungkin. Kita berlomba bersama-sama supaya kita memahami apa yang Tuhan maksud sebagai hati seorang hamba. Di gereja kita datang, ya. Kita lihat ada sampah, kita ambil, ya kan? Walaupun mungkin Anda sebagai seorang wanita ya ke gereja memakai emas satu lengan ini penuh, ya kan? Ya kan? Pakai emas, waduh luar biasa emasnya. Sampai kayak toko emas, ya. Anda ke gereja, ya kan? Jangan sampai Anda ingin dilayani saja, ada sampah ambil, buang, ya kan? Ada kursi yang kurang rapi, dirapiin. Apalagi yang bisa? Ada yang minta bantuan, misalnya ke gereja itu pakai kursi roda, mungkin gereja Anda pakai tangga, ya Anda seorang pria, bantu ya kalau Anda memang kuat, ya kan Anda bisa membantu. Apalagi kalau misalnya melihat satu keluarga pakai motor dan mereka itu berempat anak beranak, berlima anak beranak, pas hujan-hujan dari jauh Anda melihat, ya kan? Anda sediakan payung Anda, ya, Anda berikan tumpangan atau apa, kasihan mereka. Nah, seperti itu, Bapak Ibu Saudara, ya. Simpel-simpel itunya. Apalagi mungkin di base camp Anda bisa cuci piring. Ya, coba cuci piring. Saya tuh berkali-kali mau cuci piring di dimarahin sama Bu Kartini. Nggak usah pastor. Ya biar mereka aja. Iya, saya ingin cuci piring sama mereka. Mereka juga larang ya.
Karena di rumah ya senang aja bantu-bantu, senang dari dulu memang terbiasa kerja ya Bapak Saudara ya. Ya, apalagi ya karena mama saya ngajarin laki wanita itu sama pekerjaannya, jangan milih-milih kamu. Hanya ya, Oe punya mama orang Cina, jadi memang begitu kelas ya, dia nggak pilih kasih ya kan. Jadi dari kecil saya sudah, waduh, dari SD itu sudah cuci pakaian, cuci piring, ngepel, ya kan, nyapu, belanja. SMP baru masak saya. Wah ya, Bapak Ibu Saudara, kita ini adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Mari sama-sama kita belajar Bapak Ibu Saudara ya, untuk saling melayani. Katakan saling melayani. Karena kita mau memiliki hati seorang hamba ya. Yesus itu waduh luar biasa sekali. Sampai dihina-hina. Keberdosaan kita dialah yang menanggungnya. Dia sudah memberikan teladan sampai sehina-hina seperti itu. Mungkin Bapak Ibu Saudara nanti akan mengalami bahwa ketika rekanmu atau keluargamu atau jemaat yang engkau tahu, malah engkau yang menjadi tameng buat dia. Di mana mungkin engkau akan ke rumahnya, ya, engkau menolong dia karena dia sedang dibully atau sedang dimarah-marahin sama orang tuanya misalnya, gara-gara imannya kepada Yesus, gara-gara dia aktif doa, base camp, dia aktif ke gereja, dia aktif morning prayer. Tapi gara-gara nama Yesus dia mungkin sampai diusir. Bahkan engkau datang ke rumahnya, engkau yang dimarah-marah, engkau yang dikutukin sama orang tuanya atau orang di rumahnya itu. Kira-kira apakah engkau akan tersinggung ya, digituin sama orang tuanya oleh rekanmu, Bapak Ibu Saudara, lalu dibilang, kamu ini ya memang membawa anak saya sesat, kalian ini tidak berguna, itu semua kebun binatang keluar semuanya ya, beraksi ya kan, babi kecap, RW rica-rica semua keluar, bebek panggang apalagi ya kan. Lalu engkau berdiri dan engkau hei, kau dengar enak aja aku ini aku ini anak raja ini. Ya, ya, jangan sampai Bapak Ibu Saudara dengan alibinya setan keluar dalam nama Yesus. Jangan ya. Makin digampar Anda nanti. Ingat itu teritorial dia, rumah dia. Kita harus menghormati. Iya, ya. Berdirilah. Ya, kalau Anda digituan berdiri dan bilang, "Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu." Walaupun hatimu ya kan? Ya, apalagi diusir, ya udah, kalau diusir ya keluar, itu rumah dia. Jangan kamu balik ngusir. Ya, jangan balik ngusir. Ya, dia tunjukkan sertifikat tanah, ini rumah saya. Ya betul juga ya. Ya Bapak Ibu Saudara, ini rumah saya, jangan kamu balik ngusir, kamu yang keluar. Bapak Ibu Saudara, kita harus menghormati teritorialnya dia. Nah, mungkin suatu saat Bapak Ibu Saudara mungkin akan mengalami sampai seperti itu. Tapi renungkan baik-baik. Saya sudah memberitahukan kepada Bapak Ibu Saudara di awal. Disitulah kira-kira Bapak Ibu Saudara merasakan apa yang Yesus alami. Apa yang Yesus rasakan. Benar gak sih? Sedikit dari wujud di mana Yesus, apa yang dia alami. Semua hinaanmu, semua celamu, semua masa lalumu yang buruk, ya, Tuhan sudah tanggung di kayu salib. Oleh sebab itu kita percaya kepadanya. Mari kita sama-sama
belajar memiliki hati seorang hamba. Sekalipun mungkin di gereja Bapak Ibu Saudara masing-masing ya, yang di luar pulau, mungkin hamba Tuhan di situ, aduh, suka sekali menyinggung di dalam khotbah-khotbahnya tentang pribadimu. Ya, ada itu jemaat saya itu, ya, dia begini begitu dan engkau merasa itu engkau gitu loh. Ya kan? Nah, disitulah letak kita diuji hati sebagai hamba. Tetaplah doakan hamba Tuhan itu, ya, jangan dikutukin. Tuhan mampusin aja dia. Udah. Ya, jangan ya. Biar itu urusan dia dengan Tuhan. Urusan kita adalah melayani. Urusan kita adalah bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ya, kita harus benar-benar memahami bahwa kita ini harus memiliki hati seorang hamba. Kita ingin Tuhan disenangkan. Ingat, iman itu adalah apa? Menyenangkan Allah. Itu iman. Kita sudah bahas tadi malam toh di Komsel onsite ya. Nah, di sini kita harus tahu bahwa Tuhan itu datang untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Ketika Dia menjadi dan menjelma sebagai manusia. Bapak Ibu Saudara, layani suamimu, layani istrimu, layani keluargamu dengan baik. Ya, layani sesama sebisa mungkin, saling mengingatkan. Bapak Ibu Saudara. Ya, mari kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, ya, kita mau lanjut, kita mau datang sama Tuhan. Yuk kita doa sama-sama. Yuk kita sama-sama. Ingatlah baik-baik bahwa kita ini adalah anak-anak Allah yang maha tinggi. Tetapi kita juga harus mengerti bahwa Tuhan kita Yesus Kristus sudah datang ke dunia dan Dia memberikan nyawanya untuk kita. Dan Dia ingin kita menjadi yang terbesar. Oleh sebab itu kita harus juga untuk datang seperti Dia untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Saling mendahului. Mendahului memberi hormat, ya, mendahului memberikan bantuan. Haleluya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roda kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roda kebenaran sampai selamanya. Dengan apa ku membalas kasih-Mu? Selalunya ku punya itu milik-Mu, itu milik-Mu. Inilah yang ku
Nyanyikan dengan segenap hati. Hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa. Hati yang menyembah dalam roda kebenaran sampai selamanya. Dalam roda kebenaran sampai selamanya. Engkau baik bagi kami Tuhan. Haleluya. Ya, siapa yang doa responnya? Bu Itamar. Bu Bu Itamar. Itamar. Oke. Bu Itamar, yuk kita doa respon, silakan Bu. Mari kita berdoa. Ya Bapa, ya Yesus, kami telah mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini ya Bapa. Kiranya Engkau menyertai kami ya Bapa, memberikan hati kami ya Bapa, agar kami bisa belajar untuk melayani-Mu ya Bapa. Ya Bapa, ya Yesus, ajarkanlah kami selalu untuk bisa menjadi pribadi yang baik ya Bapa, yang bisa lebih taat kepadamu, sehingga kami bisa menjadi hamba-Mu ya Bapa, yang bisa melayani-Mu sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Inilah doa kami ya Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Iya, terima kasih Bu. Kita akan doa syafaat. Yang doa syafaat siapa ya? Sebentar. Jeremy ya? Jeremy betul? Oksa? Jeremy. Oke. Yuk Jeremy, silahkan kita doa syafaat. Bapak Ibu kita yang tidak dapat terima kasih atas kami pada hari ini kami bisa selesai ini dapat dan memulai ini dapat berkati negara kami Bapak, berlambang negara kami ini sampai dapat kita dalam Yesus. Tapi dia pemimpin kami dapat bisa memimpin negara kami dan kami seperti dalam Yesus, dalam Yesus. Ya Bapak, kita berdoa terima kasih pada Tuhan yang saya mendapat berkati Bapak dan kerajaan Yesus kami akan berkati Bapak dalam nama Yesus terpujilah nama Bapak. Haleluya, haleluya. Tuhan Tuhan kita berdoa pembangunan gereja kami beliau berkati Bapak berkati usaha kami masa dalam Yesus gereja kami selesai pembangunan dalam Yesus biasa kerajaan dan percaya dalam nama Yesus biarlah kerajaanmu dalam nama Yesus terpujilah nama Bapa dan tapi juga pada jemaat-jemaat maka biarlah dia mungkin dan dalam nama Yesus terpujilah nama Bapa dan kami juga berdoa untuk lepas firman tidak dalam Yesus tapi setiap dalam nama Bapa tetapi juga jadi ini kita kasih dalam Yesus berdoa dalam nama Yesus terpujilah nama Bapa yang juga berdoa Bapa kita berdoa atas kebaikan hari ini seperti keluarga kalian dan khusus dalam nama Yesus dalam kurang tinggal pada dalam Yesus percaya dalam nama Yesus haleluya haleluya yang Bapa hidup berdoa ini seperti ayat yang pada tidak dalam Yesus untuk yang lebih dari diselamatkan dalam nama Yesus terkuatkan terpimpin dalam dalam Yesus biarlah semuanya
Pujilah nama Bapa, dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Ya Bapa, juga juga doa kita pada hari ini Bapa, agar kita bisa berikan kesehatan, kekuatan Bapa, dalam nama Yesus, haleluya. Kami akhir dengan doa kami yang lebih besar, adalah kerajaan-Mu, kehendak-Mu, itu berikan kasih untuk kita, inilah Islam kami, itu dan Muslim, berkata dan dalam kesempatan ya dapat kita dan kesempatan dan bagi kontak yang lebih Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara tetap bersemangat ya. Dan pengumuman hari ini mungkin Firna bisa sharekan itu flyer untuk KKR Tehang. Iya, kita akan ke Tehang Bapak Ibu Saudara di hari Senin pagi. Jadi nanti hari Senin itu kita sebentar saja untuk morning prayer dan langsung kita siap-siap berangkat ke Tehang. Wah, siapa yang semangat untuk KKR di Tehang? Wah, saya semangat sekali. Hehehe, ya. Bapak Ibu Saudara, minta dukung doa ya, dukung doa Bapak Ibu Saudara ya supaya KKR di Tehang ini berjalan dengan baik. Ya, kemungkinan besar dari 200 sampai 400 orang yang akan hadir karena mereka sangat excited sekali ya, dan gereja juga sudah Bapak Ibu Robi ya sudah potong babi. Ya, aduh nih, andai Pak Sumer bisa ikut ya Pak. Waduh, ya. Jadi kita minta tanggapan dulu dari Bapak Pembina nih. Silakan Pak. Ya, puji Tuhan. Salam semuanya, Tuhan berkati. Sudah kedengaran ya? Sudah Pak. Ya, oke. Ya, Tuhan berkati. Salam semuanya, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan. Ibadah kita pagi hari ini, saya tadi maaf karena saya juga penyembahan terlebih dahulu ya. Jadi baru saya buka Zoom saya. Ya, puji Tuhan. Sebenarnya ya secara pribadi sih sebenarnya kerinduan sekali itu ya, kerinduan sekali. Punya yang banyak juga ke pelayanan yang sifatnya ke daerah-daerah ya itu berbeda, pengurapannya luar biasa bertambah gitu ya, luar biasa bertambah. Dan kita merasa benar-benar di situ Tuhan betul-betul nyata gitu ya. Bapak, ada sesuatu yang berbeda gitu, daripada pelayanan-pelayanan yang rutinitas yang biasa kita lakukan gitu. Saya hanya berdoa terus ya, doa saya menyertai kalian semua ya, juga hambanya secara khusus yang dipercayakan Tuhan di sana dan seluruh rombongan tim ya. Tuhan terus menyertai dan banyak jiwa-jiwa dimenangkan, banyak jiwa-jiwa dibawa kepada Kristus. Dan satu hal juga pesan saya dalam pelayanan ini, seperti yang disampaikan oleh Pak Alpa tadi, sebenarnya firman Tuhan tadi, ya, namanya juga melayani. Harus punya inisiatif pelayanan gitu. Inisiatif melayani itu harus ada bagi seluruh tim gitu ya. Benar sekali dikatakan tadi, bila ada sesuatu yang perlu kita tolong, kita bantu cepat, sigap gitu ya. Harus punya inisiatif gitu ya. Jangan tunggu-tunggu lama-lama. Ada yang perlu kita bantu cepat dan mengharapkan teman yang cuma lihat saja. Pokoknya harus cepat, harus tanggap, harus respon, harus sigap gitu ya. Nah itu dia anak-anak Tuhan tuh dalam satu tim itu ya. Tolong siapapun di situ sidang jemaat ke apa saja. Saya berdoa Tuhan menyertai semua pelayanan yang ada. Ketika berangkat dalam keadaan suasana aman, pulang pun juga aman, di sana diberkati Tuhan. Bahkan mungkin berkali-kali kita juga akan ke sana. Mungkin saya akan melihat juga waktu-waktu yang lain gitu ya. Waktu-waktu yang lain, kalau memang ada kesempatan lain lagi, mungkin selama ini saya disuruh Tuhan berdiri lebih dahulu. Saya mendukung dia secara roh saja ya dalam doa saya. Ya, saya harus bergumul terlebih dahulu, banyak merendahkan hati di hadapan Tuhan, berendam di hadir Tuhan. Ya, kalian maju ke depan dulu, ya silakan di garis depan, ya.
tapi perlu senantiasa dalam roh ya. Satu rombongan itu senantiasa dalam roh. Karena ini di garis depan ini, sedang berperang ini. Kalian merupakan pasukan, jadi jangan sampai lengah, terus berada dalam hadirat Tuhan, ya, berada dalam dimensi roh gitu ya. Jadi ini perlu berhati sekali. Berhadapan dengan lawan, berhadapan dengan musuh langsung. Ini peperangan. Ya, jadi jangan dengan gampang. Jangan sambil main-main, usahakan serius sambil tetap beriman dan waspada. Saya kira itu saja Pak Alpa. Tuhan Yesus memberkati dan saya percaya kalian berhasil di sana dan dapat respon yang luar biasa. Hadirat Tuhan, pelayanan yang dilawat oleh Tuhan di sana. Tuhan berkati daerah Tehang. Tuhan berkati. Terima kasih. Salam. Salam ya, wah luar biasa. Terima kasih Pak buat supportnya ya. Beliau ini luar biasa. Pasti Pak nanti pasti akan sama-sama KKR kita. Ya. Kapuas ke Palangkaraya kan bentar aja, sepelempar batu. Iya. Betul. Ya, bagi tim ya, ayo kita setia. Doa puasa kan hari ini. Jangan nanti ke warung sebelah beli nasi kuning ya. Kita harus berpuasa buat kota Tehang ya, desa Tehang. Mereka perlu keselamatan daripada Tuhan. Karena di sana waduh udah banyak sekali ya yang tidak baiknya ya. Bahkan mereka juga melapor sendiri kepada kami waktu itu. Bapak Ibu Saudara, kita percaya bahwa Tuhan pasti akan melakukan perkara yang ajaib. Hari ini ayo semangat semuanya. Jangan engkau dikalahkan dengan kebaperanmu, kesedihanmu. Ingat bahwa kita harus memiliki hati sebagai hamba yang mau melayani, mau dibentuk, mau taat sama Tuhan. Tuhan berkati ya. Oke, itu aja. Bapak Ibu Saudara, mana ini? Ah, ini dia. Iya, hari ini kegiatannya siang kita ada komsel online ya, jam 1 ya. Bapak Ibu Saudara, ayo gabung karena kita akan bahas yang lain daripada yang komsel onsite ya. Jam 1 siang ya, kita akan mulai komselnya, nanti akan dibagikan linknya. Tapi kalau ada yang lama sama ya, untuk yang lain bagikan biar mereka bertumbuh. Dan nanti malam jam 6:30 ada latihan musik untuk ibadah raya. Bagi yang bertugas saja ya, kita akan latihan. Puji nama Tuhan, selamat pagi semuanya. Shalom, semangat pagi. Shalom, selamat pagi. Terus berkati. Selamat pagi semuanya. Tuhan Yesus berkati. Berkati Bapak Ibu Saudara. Halo. Halo Oksan. Desi, Tuhan berkati ya. Berkati. Dadah Oksan. Tuhan berkati, cepat sembuh. Amin. Dalam nama Yesus sembuh Oksan, batuknya. Dalam nama Yesus. Amin. Bilu-bilu Yesus, Oksan disembuhkan dalam nama Yesus.